Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis ayam bakar celup PT Bean Foods. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan mengenai anggota kelompok 3, di mana anggota yang pertama yaitu Alfi Bina Rahmadanti, yang kedua Nurul Indah Febrianti, yang ketiga Hanifah Nur Aini Karyasi, dan yang keempat Teresia Elizabeth Dameria. Selanjutnya, bab 1 akan dijelaskan oleh Nurul Indah. Selanjutnya Nurul Indah akan menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada saat ini, negara Indonesia merupakan negara yang dapat dikatakan negara berkembang, di mana negara berkembang adalah suatu negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Dalam negara berkembang, usaha-usaha yang banyak tumbuh di kalangan masyarakat umumnya tergolong sebagai usaha kecil. Fakta ini menunjukkan bahwa usaha kecil merupakan mayoritas kegiatan masyarakat yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan pendapatan penduduknya. Di mana dalam berwirausaha, masyarakat memulai wirausaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga dapat menghasilkan produk yang nantinya akan dijual. Sebelum berwirausaha, banyak hal-hal yang harus dipersiapkan dan dipertimbangkan guna memaksimalkan produk yang akan dihasilkan. Maka dari itu, di dalam laporan kali ini, kami akan membahas mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum memulai usaha, seperti melakukan riset pasar dan menentukan target pasar yang sesuai. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat pembuatan proposal. Yang pertama ada tujuan. Adapun tujuan dalam pembuatan proposal bisnis ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui strategi yang akan digunakan dalam bisnis yang akan dijalani. Lalu ada menggambarkan awalan dalam suatu bisnis yang akan digeluti. Selanjutnya mengidentifikasi target pasar dalam suatu bisnis. Lalu ada manfaat pembuatan proposal. Manfaatnya yang pertama adanya pengembangan strategi dalam pengembangan bisnis baru, memberikan gambaran dalam pengembangan bisnis baru, hasil identifikasi, market share atau target pasar dalam suatu bisnis. Selanjutnya ada bab 2 yaitu profil perusahaan. Perusahaan yang akan kelompok kami jalankan untuk melakukan bisnis kewirausahaan merupakan usaha yang bergerak pada bidang makanan. Perusahaan kami berbentuk PT yang memiliki nama yaitu PT Bean Foods, di mana nama Bean Foods ini terinspirasi dari inisial nama dari keempat anggota pembentuk dan pencetus PT tersebut. Kemudian Foods ditambahkan sebagai khas bahwa perusahaan kita bergerak dalam penjualan bidang makanan. PT Bean Foods yang bergerak dalam industri makanan ini memproduksi makanan ayam bakar, di mana produk tersebut akan mendirikan pasar secara offline maupun online. Perusahaan kami juga mempersiapkan berbagai pilihan menu yang bisa menjadi daya tarik konsumen terhadap perusahaan Bean Foods. Adapun detail perusahaan yang akan kami jalankan terdapat di dalam slide. Selanjutnya ada jenis bisnis. Visi misi perusahaan. Visi misi perusahaan yang pertama, visi mendahulukan kepuasan konsumen dengan menghadirkan produk yang memiliki kualitas terbaik di kelas. Misi yang pertama, memberikan harga jual produk yang murah tanpa mengorbankan kualitas karena menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat. 2. Memprioritaskan konsumen sehingga senantiasa memberikan pelayanan yang memuaskan. 3.
memudahkan konsumen dalam memilih produk dengan cara mencantumkan harga, pilihan level, dan rasa dengan jelas. Yang keempat, mencantumkan komposisi atau bahan baku produk dengan jujur dan jelas pada kemasan. Yang kelima, membuat desain kemasan yang aman agar konsumen lebih memilih produk ayam bakar kami. Yang keenam, menciptakan suasana outlet yang nyaman, bersih, dan tertata. Lalu yang terakhir, melayani dalam waktu yang lebih cepat agar konsumen tak terlalu lama menunggu. Selanjutnya ada jenis bisnis. PT Bean Foods membuat usaha bisnis baru dengan menjual produk ayam bakar celup. Produk ayam bakar celup ini sendiri memiliki bahan baku yang berkualitas dan diolah dengan menggunakan rempah racikan sendiri, sehingga produk ayam bakar celup kami memiliki ciri khas sendiri dan tentunya aman dikonsumsi. Produk kami juga dijual dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat dibeli oleh berbagai kalangan konsumen. Salah satu hal yang menarik dari produk ayam bakar kami adalah pembelian sambal pada produk kami dapat dibeli dengan berbagai level kepedasan sesuai dengan keinginan konsumen. Pembelian produk ayam bakar celup dilengkapi dengan pilihan packaging yang telah disediakan juga, sehingga dapat memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian. Pilihan packaging disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Lalu ada nama bisnis. Adapun nama bisnis dari PT Bean Foods yaitu ayam bakar celup, di mana ayam bakar celup ini merupakan produk utama yang dihasilkan oleh PT Bean Foods dan yang akan dijual belikan. Produk ayam bakar celup ini nantinya akan diproduksi oleh PT Bean Foods, memiliki pilihan rasa sambal sesuai selera, di mana pilihan rasa sambal untuk ayam bakar celup akan menjadikan salah satu daya tarik untuk konsumen dari bisnis kami. Lalu ada lokasi bisnis. Lokasi tempat bisnis ayam bakar celup ini direncanakan akan terletak di Jalan Bontang 1, Bekasi, Jawa Barat. Di mana lokasi tersebut merupakan lokasi yang dipilih dikarenakan akses jalan yang mudah dilewati dan cenderung terletak di daerah perumahan ramai penduduk, sehingga memungkinkan bisnis ini akan lebih dekat dengan konsumen. Lokasi tersebut juga dekat dengan supplier bahan baku ayam bakar, sehingga memudahkan dalam pendistribusian dan mempercepat proses produksinya. Lalu selanjutnya ada bab 3, yaitu aspek manajemen dan organisasi, di mana bab 3 terdapat struktur organisasi. Berdasarkan struktur yang ada di slide, PT Bean Foods dipimpin oleh direktur sekaligus pemilik usaha yang memiliki tanggung jawab terbesar di perusahaan. Di bawah direktur atau pemilik usaha terdapat beberapa bagian, yaitu bagian produksi, bagian administrasi dan keuangan, serta bagian pemasaran, di mana setiap bagian masih dikelola langsung oleh pemilik usaha itu sendiri. Bagian produksi terdiri dari 2 orang, administrasi dan keuangan terdiri dari 1 orang, dan pemasaran terdiri dari 1 orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanifah. Saya Hanifah Nuraini Karyasi akan menjelaskan mengenai bab 4 untuk aspek teknis dan teknologi. Produk perusahaan. Nama usaha yang kami jalankan adalah Bean Foods. Untuk nama produk yang kami jual itu adalah ayam bakar celup. Keunggulan yang kami miliki adalah harga yang terjangkau dan juga produk ayam bakar celup kami diolah dengan rempah racikan sendiri sehingga memiliki cita rasa yang khas dengan tambahan sambal yang dapat disesuaikan atau diberikan level dengan menyesuaikan dari selera konsumennya. Kemudian untuk packaging atau kemasannya, produk ayam bakar celup kami dikemas dengan pilihan packaging yang tersedia yang menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen.
Seperti untuk pengiriman jarak jauh, kami menggunakan kemasan box plastik untuk menjaga dari kualitas produk tersebut. Selanjutnya untuk jenis produk yang kami pilih ini adalah ayam bakar paket lengkap, yang mana hasil produk tersebut diperoleh dari survei melalui kuesioner, yang mana 56 dari 86 orang yang mengisi kuesioner memilih untuk ayam bakar paket lengkap. Ayam bakar paket lengkap yang kami jual ini terdiri dari ayam bakar, nasi, lalap, sambal, tahu, tempe, dan kerupuk yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai flowchart proses produksi ayam bakar. Yang pertama, mulai melalui persiapan bahan. Bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan ayam celup dipersiapkan dan dikumpulkan sehingga akan mempermudah dalam membuat produksi untuk ayam bakar celup. Kemudian bersihkan bahan yang diperlukan dalam pembuatan ayam bakar. Selanjutnya, menghaluskan bumbu ungkap. Bumbu ungkap ini sendiri terdiri dari bawang merah, bawang putih, serai, ketumbar, daun jeruk, gula, kunyit, jahe, lengkuas, dan daun salam. Bumbu-bumbu tersebut dihaluskan menggunakan blender hingga halus. Kemudian, tumis bumbu hingga harum dan ditambahkan dengan gula merah, garam, dan air secukupnya. Setelah itu, sesuaikan rasanya. Jika dirasa kurang sesuai, maka bisa ditambahkan bumbu atau air secukupnya hingga rasa sesuai. Selanjutnya adalah pembuatan bumbu celup ayam bakar. Bumbu celup ayam bakar ini terdiri dari bawang, kecap, mentega, garam, kacang tanah, gula merah, dan biji pala yang dihaluskan dan ditambahkan air secukupnya dan dimasak hingga matang. Kemudian, sesuaikan rasa untuk bumbu celupnya. Jika dirasa kurang sesuai, maka dapat ditambahkan mentega, air, atau bumbu lainnya hingga rasanya sesuai. Selanjutnya yaitu, jika sudah sesuai, untuk melakukan proses pembakaran, celupkan ayam ke bumbu celup yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, bakar ayam hingga kecoklatan. Selanjutnya yaitu setelah ayam dibakar, lalu dimasukkan ke kemasan yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Setelah itu, ayam bakar celup dapat dipasarkan ke konsumen. Selanjutnya yaitu ada flowchart proses produksi sambal. Yang pertama dimulai dari persiapan bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan sambal ayam bakar. Kemudian bahan-bahan tersebut dibersihkan. Selanjutnya rebus cabai dan tomat selama kurang lebih hingga matang. Selanjutnya yaitu giling cabai dan tomat. Untuk dalam produksi besar, kami menggunakan mesin penggiling, namun jika produksinya tidak terlalu besar, maka kami menggunakan blender. Selanjutnya yaitu iris dan tumis bawang.
iris dan tumis bawang hingga harum, lalu masuk ke proses berikutnya yaitu masak semua bahan sambal. Campurkan tumisan bawang dengan gilingan cabai dan tomat, lalu ditambahkan air, gula merah, garam, lalu masak sambal tersebut hingga matang dan mengeluarkan minyak. Selanjutnya yaitu penyesuaian rasa dari sambalnya. Jika dirasa kurang sesuai, maka dapat ditambahkan bumbu atau air secukupnya hingga rasanya sesuai. Selanjutnya yaitu kemas sambal ke dalam kemasan yang sudah disediakan. Dan sambal tersebut dapat disatukan dengan ayam bakar yang tadi. Selanjutnya yaitu adalah Operation Process Chart. Operation Process Chart ini merupakan diagram yang menggambarkan langkah-langkah atau tahapan dari berupa material atau bahan baku hingga menjadi bahan jadi. Dan juga dalam Operation Process Chart ini digambarkan mengenai kebutuhan mesin-mesin yang digunakan. Yang pertama, terdapat material ayam yang dilakukan operasi pertama yaitu dibersihkan. Kemudian masuk ke operasi yang kedua yaitu untuk material bumbu ungkap dilakukan dihaluskan dengan menggunakan blender dengan tambahan air secukupnya. Selanjutnya masuk ke operasi yang ketiga yaitu penumisan dari bumbu ungkap yang sudah dibuat dengan menggunakan kompor dan tambahan bahan air dan juga minyak. Setelah itu masuk ke inspeksi rasa untuk bumbu ungkap. Selanjutnya jika sudah sesuai maka masuk ke operasi yang keempat yang mana ayam tersebut diungkep dengan menggunakan bumbu ungkap, dengan menggunakan kompor dan tambahan minyak. Setelah itu, masuk ke operasi yang kelima, untuk material bumbu celup. Bahan dari pembuatan bumbu celup itu dihaluskan dengan menggunakan blender dan tambahan air secukupnya. Selanjutnya, masuk ke proses yang keenam, bahan dari bumbu celup tersebut direbus dengan menggunakan kompor dan ditambahkan mentega. Selanjutnya, masuk ke dalam inspeksi rasa untuk bumbu celup. Jika sudah sesuai, maka masuk ke operasi yang ketujuh, yaitu untuk pembakaran atau pemanggangan dari ayam bakar dengan menggunakan pemanggang dan tambahan arang. Selanjutnya masuk ke operasi yang ke-8 yaitu untuk proses pembuatan sambal. Yang mana pada operasi ke-8 ini bahan-bahan untuk pembuat sambal dibersihkan. Selanjutnya untuk operasi yang ke-9 bahan-bahan dari pembuatan sambal direbus dengan menggunakan kompor dan ditambahkan air secukupnya. Kemudian masuk ke operasi yang ke-10, bahan-bahan untuk pembuatan sambal tersebut dihaluskan dengan menggunakan blender. Kemudian masuk ke operasi yang ke-11, yaitu penumisan dari sambal dengan menggunakan kompor dan tambahan minyak. Kemudian masuk ke inspeksi yang ketiga yaitu inspeksi rasa untuk sambal. Jika sudah sesuai maka masuk ke operasi yang berikutnya yaitu operasi ke-12 berupa pengemasan dari produk ayam bakar celup yang dilakukan dengan menggunakan box dan juga ditambahkan bahan yang berupa sendok dan juga tisu.
Kemudian masuk ke inspeksi yang terakhir yang berupa inspeksi kelengkapan. Setelah itu produk disimpan hingga akhirnya nanti akan disampaikan kepada konsumen atau dibeli oleh konsumen yang membeli ayam bakar celup. Kemudian akan dilanjutkan oleh Teresia Elizabeth. Saya, Teresia Elizabeth Gandaria, akan menjelaskan bab 5 mengenai aspek pasar dan pemasaran pada PT Bean Foods. Dalam menentukan produk yang akan dijual, maka PT Bean Foods melakukan analisis riset pasar. Dalam pemilihan produk, maka PT Bean Foods menetapkan 3 pilihan produk, yaitu ayam bakar, ceker mercon, dan keripik. Pemilihan terbanyak jatuh pada ayam bakar dengan jumlah persentase 67,7% atau sekitar 84 orang dari 124 total responden. Sedang hal inilah yang menjadi titik acuan dalam pemilihan produk ini, sehingga PT Bean Foods juga menentukan jenis pilihan produknya, yaitu diketahui bahwa pemilih terbanyak ada pada ayam bakar yang dilengkapi dengan nasi, kerupuk, tahu, tempe, dan sayur, yaitu sebanyak 66% atau sekitar 52 orang. Selanjutnya adalah segmentasi pasar pada PT Bean Foods. Untuk geographic segmentation-nya, produk ini dijual berfokus di daerah Bekasi. Hal ini dikarenakan karena tempat jualan pada produk ini adalah berada di Bekasi. Selain itu juga karena produk ini merupakan produk yang dimasak dan juga langsung disajikan, sehingga alangkah lebih baiknya apabila produk disajikan dengan cepat. Selain itu, untuk memudahkan dan memperluas pasaran, maka PT Bean Foods juga melakukan penjualan secara online menggunakan sosial media. Untuk demographic segmentation-nya, yaitu konsumen yang ditargetkan adalah dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua. Hal ini dikarenakan karena produk ayam bakar merupakan makanan pokok dan sudah terbiasa bagi kalangan masyarakat. Sedangkan untuk behavioral segmentation-nya, yaitu tingkah laku pada pemilihan produk ini cenderung sama. Selanjutnya adalah market targeting. Untuk target pasar pada ayam bakar celup ini adalah konsumen yang memiliki umur dewasa, tapi tidak menutup juga untuk berbagai kalangan umur, karena produk ayam bakar ini merupakan produk yang sudah biasa dan sudah banyak ada di kalangan masyarakat. Sedangkan untuk market positioning-nya, yaitu memposisikan sebagai ayam bakar khas Solo dengan rasa yang enak, bahan baku yang baik, dan juga harga yang terjangkau. Selain itu juga ada pilihan level untuk sambalnya sesuai dengan kebutuhan dari konsumennya. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Untuk sasaran pasarnya yaitu konsumen yang berada di wilayah Bekasi dan juga untuk berbagai kalangan umur. Untuk pesaing usahanya yaitu penjual ayam bakar lainnya, dimulai dari penjual kaki lima, UMKM, hingga rumah makan. Untuk sasaran bauran pemasaran, untuk strategi produknya, produk ayam bakar ini menggunakan bahan baku yang diracik sendiri sehingga memiliki ciri khas
dan juga memiliki pilihan level untuk sambalnya sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Untuk strategi harganya ini, harga satu piece dari paket ayam bakar ini sebesar 30.000. Ini berdasarkan dari harga pasaran dan juga rincian dari biaya produksi per satu piece-nya. Dilihat dari harga pasaran, harga 30.000 untuk paket ayam bakar yang lengkap itu termasuk terjangkau. Untuk strategi distribusinya, untuk distribusi pada pembelian langsung ke toko, maka dilakukan langsung oleh operator yang ada di tempat jualannya. Sedangkan kalau seandainya untuk yang berada di pembelian secara online, maka menggunakan bantuan pihak ketiga. Nah, di sini ada pemasaran online, yaitu dengan membuat Instagram Ads, Facebook Ads, dan juga mendaftarkan toko pada ojek online, dan juga membuat laman Instagram official yang menarik. Sedangkan untuk offline itu, yaitu ada diskon ongkir untuk pengantaran langsung ke area Bekasi, diskon potongan harga untuk minggu pertama launching pada sistem dine-in, dan juga banner PT Binfood serta bazar makanan. Selanjutnya itu adalah bisnis model Canva pada ayam bakar celup ini. Untuk key partnernya yaitu adalah supplier dari ayam, sayuran, dan juga packaging. Untuk activities-nya itu adalah pelayanan terbaik dan menciptakan makanan yang sehat dan memiliki cita rasa yang enak. Sedangkan untuk value proposition itu adalah memberikan cita rasa makanan yang enak, sehat, dan halal, dan juga memberikan pelayanan terbaik. Yang keempat, untuk customer segmennya, yaitu adalah customer yang berbagai kalangan usia dan juga kalangan ekonomi. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu berinteraksi baik dengan konsumen, selalu update mengenai menu, diskon, promo, dan bertanggung jawab penuh akan produk dan juga layanan yang disajikan kepada konsumen. Yang keenam ada key resource, yaitu sumber daya manusia, bahan baku, alat pendukung produksi, dan letak lokasi penjualan. Yang ketujuh ada channel, yaitu offline adalah tempat berjualannya di daerah Bekasi dan online-nya itu ada di WhatsApp, Instagram, dan juga Gojek. Yang ke-8 ada cost struktur, yaitu cost struktur dalam usaha ini adalah biaya bahan baku, biaya gaji, biaya sewa bangunan, dan juga biaya perawatan. Yang terakhir, revenue stream, yaitu keuntungan penjualan baik secara langsung atau dari partner dan juga keuntungan tambahan dari produk konsinyasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfibina. Selanjutnya, saya Alfibina Rahmadanti akan menjelaskan mengenai rincian kebutuhan biaya yang akan dikeluarkan oleh PT Binfood. Di mana rincian kebutuhan biaya yang pertama yaitu adanya biaya bahan baku langsung dengan total biaya bahan baku sebesar Rp275.875 dan biaya tenaga kerja yaitu sebesar Rp280.000. Selanjutnya, rincian kebutuhan biaya yaitu untuk overhead aktual, di mana terdapat biaya alat, biaya sewa, biaya listrik, dan juga bahan penolong, dengan total biaya overhead aktual keseluruhan yaitu sebesar Rp145.665. Selanjutnya, pada biaya ini terdapat laporan harga pokok produksi, di mana untuk produk paket lengkap ayam bakar celup, yang dengan jumlah pemesanannya yaitu 25 box, di mana
terdapat bahan baku langsung sebesar 275.875, tenaga kerja langsung sebanyak 140.000, overhead aktual sebesar 145.665, dan dengan total biaya pabrik yaitu sebesar Rp561.540. Selanjutnya, PT Bean Foods menjual ayam bakar celup sebesar 30.000 per produk, dan dengan total 25 pemesanan sebanyak Rp750.000, dan didapatkan laba per hari sebesar 28.460 dengan laba per bulannya sebesar Rp853.796. Adapun transaksi penjualan di PT Bean Foods yaitu online dan offline, di mana transaksi penjualan online dilakukan melalui WhatsApp bisnis dan juga pemesanan dapat dilakukan melalui akun Instagram PT Bean Foods, dan transaksinya dilakukan melalui transfer bank atau melalui e-wallet yang disediakan oleh PT Bean Foods. Selanjutnya, transaksi penjualan yang dilakukan secara offline, di mana dilakukan langsung pada toko offline PT Bean Foods yang terdapat di Bekasi, dan transaksi ini dilakukan langsung oleh penjual dan juga pembeli. Berikut merupakan pencatatan transaksi penjualan dan pembukuan laporan keuangan, di mana laporan transaksi penjualan ini dengan periode per Desember 2021 dimulai dari tanggal 1 Desember hingga 31 Desember. Adapun pembukuan laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini terdapat uraian-uraian pemasukan dan pengeluaran hingga total pemasukannya sebesar Rp23.130.000 dengan total pengeluarannya Rp22.323.600, dan didapatkan keuntungannya sebesar Rp806.400. Dengan kesimpulan, PT Bean Foods merupakan usaha bisnis makanan yang menjual produk ayam bakar celup. Produk ayam bakar celup ini menggunakan bahan baku yang berkualitas dan diolah dengan menggunakan rempah racikan yang khas, memiliki cita rasa yang khas dengan tambahan sambal dengan berbagai level yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Mungkin sekian dari pemaparan presentasi kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.